Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Perdagangan periode Oktober 2020. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyebutkan pertumbuhan investasi harus positif untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi tahun depan. Sebab merujuk dari data BPS, kontribusi investasi terhadap produk domestik bruto rata-rata mencapai 30% atau kedua terbesar setelah konsumsi masyarakat. Kepala BKF Febrio Kacaribu menyebutkan berbagai kebijakan diarahkan untuk mendorong investasi sebagai motor penggerak ekonomi tahun depan. Di antaranya, penyelesaian rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai memberikan kelonggaran untuk mendorong pertumbuhan investasi. Anda tengah menyimak Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan jumlah korban tewas kecelakaan lalu lintas meningkat 40% selama 2 pekan penerapan PSBB Jilid 2. Tercatat ada 14 korban meningkat dibandingkan saat penerapan PSBB transisi yang berjumlah 10 orang. Selain korban tewas, Sambodo juga mengungkapkan terjadi kenaikan angka kecelakaan lalu lintas, padahal volume kendaraan justru turun hingga 24,5% selama PSBB Jilid 2 ini. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan, Indra Bayu, menjelaskan sejumlah desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sudah mulai mengalami kekurangan air bersih. Saat ini ada 3 desa yang tersebar di 2 kecamatan di Kabupaten Kuningan yang sudah mengalami krisis air bersih. Masing-masing desa Cilonya di Kecamatan Cimahi, serta desa Sukasari dan Cihanjaro di Kecamatan Karangkancana. Kekurangan air bersih ini menurut Indra sudah terjadi sejak September 2020. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharap Anda dalam kondisi sehat-sehat saja. Dan Smart Listener, berjumpa lagi bersama saya Dery Aulia dalam Political Marketing yang tidak asing lagi narasumbernya Pak Markoni Badri. Beliau sudah hadir di studio Smart FM. Dan kali ini kita juga kedatangan tamu narasumber tambahan, yaitu Bapak Kemas Khairul Mukhlis. Beliau adalah Ketua KPU, merupakan Komisioner KPU, Ketua KPU 2003-2008, KPUD ya, KPU Palembang. Dan beliau sudah hadir di studio Smart FM. Dan Pak Markoni juga sudah hadir. Kalau nggak ada Pak Markoni ya nggak jalan acaranya. Ya, langsung saja saya ke Pak Markoni. Selamat sore, assalamualaikum Pak Markoni. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Harus sehat. Harus sehat. Semangat terus Pak ya. Iya, harus sehat. Pak Markoni, kita kedatangan tamu. Pak Markoni sudah request minggu kemarin, langsung ditelepon Pak Mukhlis, katanya akan kita hadirkan minggu depan. Tahu tidak terasa waktu itu, tahu sudah minggu depan, ini sudah hari ini. Dan beliau sudah hadir di studio Smart FM. Selamat sore, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Semangat. Saya manggilnya Pak Kemas, Pak Khairul, apa Pak Mukhlis ini? Biasa dipanggil Mukhlis. Oh Pak Mukhlis ya, iya oke deh. Pak Mukhlis sudah lama ya dulu jadi ketua KPU, berarti pengalamannya ini sangat berguna sekali bagi pendengar Smart FM terkait dengan tema hari ini, itu membangun partisipasi pemilih. Karena minggu kemarin Pak kita membahasnya habis-habisan terkait dengan
adakah kemungkinan ya penurunan dalam golput ini tinggi ya? Apakah seperti itu? Dan kalau nggak ada orang berpengalaman di bidangnya ini, kayaknya makan nggak tanpa garam atau makan tanpa lauk ini kayaknya nggak enak. Kan Pak Mukhlis ini setelah dia mantan ketua KPU, dan dia juga ada direktur lintas politika. Jadi memang dia berkecimpung jadi dia setelah di KPU, tidak lagi di KPU itu, dia juga terus berkecimpung di lintas politika yang memang gaungnya sudah luar biasa. Berapa kali memberikan award kepada orang-orang politikus dan lain-lainnya ya, praktisi politik. Jadi memang dia paham tentang ini. Makanya saya berani mendatangkan beliau di sini. Oke, nah sebelum lebih jauh lagi kita dengarkan dulu insert Pak Marconi nih. Membangun partisipasi politik. Kita dengarkan dulu. Oke. Smart listener, salah satu tolok ukur berhasil tidaknya pilkada dapat tercermin dari seberapa besar angka tingkat partisipasi masyarakat. Besar kecilnya angka partisipasi masyarakat cenderung menunjukkan besar kecilnya kesadaran masyarakat akan seberapa penting pemilu kada di mata masyarakat. Data empiris menunjukkan bahwa angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum maupun pilkada cenderung menurun. Pertanyaannya adalah, apa faktor penyebab utama rendahnya partisipasi pemilih? Kenapa sebagian masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya? Huntington dan Nelson menyatakan bahwa salah satu keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum. Kekecewaan masyarakat dapat menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan tidak bersedia berpartisipasi. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih. Antara lain, pertama, ketidakpuasan masyarakat terhadap perilaku partai politik dalam tatanan regulasi pemerintahan dan ketatanegaraan. Kedua, banyaknya kandidat yang tidak menarik atau tidak populer di mata masyarakat. Yang ketiga, program atau platform kandidat tidak menjanjikan. Yang keempat, kandidat dianggap kurang memiliki kompetensi. Kelima, kekecewaan pemilih akibat janji-janji yang pernah dilontarkan kandidat banyak yang tidak menjadi kenyataan atau tidak terrealisasi. Keenam, janji-janji yang ditawarkan kandidat dianggap tidak realistis dan dianggap hanya sebagai janji kosong belaka. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar dari pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih disebabkan karena kekecewaan yang mendalam dan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat serta ketidakpercayaan atau kurang menariknya para kandidat. Untuk itu, kandidat tidak boleh mengkhianati janji dan harapan yang telah diberikan kepada pemilih. Harapan atau janji-janji yang diberikan selama masa kampanye pemilu kada harus ditepati jika terpilih. Janji dan harapan yang diberikan akan selalu direkam dalam memori masyarakat. Saya Marconi Badri untuk Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Iya, tadi sudah panjang lebar nih. Kayaknya sudah selesai nih talkshow-nya. Iya, nggak usah lagi ya. Iya, tadi ada berapa itu? 6. Ada 6. 6 ya, Pak Marconi. Tapi yang relevan untuk kita ini, yang kita akan bahas pada sore hari ini, nanti biar Pak Marconi lah saya serahkan sepenuhnya. Apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan untuk membangun partisipasi politik ini? Dan latar belakangnya tentunya pandemi ini ya, Pak. Ya. Pandemi ini menyebabkan orang ditakutkan, orang tidak mau datang ke ini ya, TPS. ke TPS. Tapi tidak nyerah begitu saja. Harus ada upaya yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, termasuk kita juga kayaknya. Betul, sebagai masyarakat melakukan aksi ya, aksi tersendiri kayaknya. Peran serta. Oke, silakan Pak Marconi. Ya, jadi sudah kita bahas tadi panjang lebar bahwa memang selama ini kita lihat itu pilkada beberapa periode sebelumnya, juga pilpres ya, itu kita lihat memang ada kecenderungan masyarakat itu enggan untuk datang TPS, ada kecenderungan apatis ya. Kenapa? Memang salah satu tadi karena kekecewaan, karena kandidat-kandidat selama ini mungkin terlalu banyak berjanji, tapi janji tinggal janji. Kata Bupto Poli, memang lidah tidak bertulang. Nah, ini juga membuat kekecewaan. Ketidakpuasan, bahasa marketing politiknya adalah ketidakpuasan konsumen atau konstituen kalau dalam hal ini dalam politik.
Nah, ketidakpuasan ini juga mendorong orang. Kemudian ada masa lalu yang dianggap kontestan atau kandidat itu terlalu banyak janji. Kemudian juga ada memang kontestan-kontestan yang memang tidak punya program atau program nggak jelas, ya. Platform nggak jelas, atau memang kontestan atau kandidat itu nggak menarik. Nggak menarik ini tidak hanya program dari sisi, bisa juga dari sisi fisik, ya, dan sebagainya. Nah apalagi sekarang ini kita lihat bahwa dalam kondisi pandemik yang belum tahu kapan akhirnya, kapan berujung, kemudian vaksin yang belum ditemukan, memang ada ketakutan yang mendalam dari masyarakat yang saya temui, beberapa orang yang saya coba pernah temui, kemudian saya ajak ngobrol, beberapa orang yang pernah saya, ya bukan survei tetapi paling tidak kita tracking, ya, itu memang ada kecenderungan mereka bilang untuk berpikir ulang untuk bisa datang ke TPS itu. Padahal datang ke TPS itu merupakan hak mereka sebagai pemilih, ya, itu hak. Jadi oleh karena itu sangat sayang kalau nanti mereka tidak menggunakan hak pilih mereka. Kalau misalnya hak pilih itu hanya 50% atau kurang 5%, berarti legitimasi dari kandidat itu kurang bagus. Nah, disinilah saya lihat bahwa memang berbagai pihak itu harus punya peran, terutama penyelenggara pemilu kada. Dalam hal ini kita tahu bahwa mereka harus ada sosialisasi yang gencar, artinya harus mereka melakukan terobosan-terobosan, melakukan semacam edukasi kepada masyarakat, kepada pemilih, bahwa pentingnya mereka menggunakan hak suara mereka, atau pentingnya mereka berpartisipasi. Dan tentu saja juga sekarang sudah masa kampanye ini tentu saja bagaimana kandidat membangun empati, ya, ketika kandidat mampu menjual program-program mereka dengan baik dan mampu membangun empati kepada masyarakat, ini akan menyebabkan ada dorongan, misalnya ada kecenderungan dorongan bagi masyarakat untuk mau datang ke TPS. Jadi ada stimuli dari kandidat juga, dan tentu saja masyarakat juga harus punya peran. Artinya masyarakat juga harus mau menggunakan hak pilihnya, karena kita di alam demokrasi ini, kita menurut Huntington dan Nelson, bahwa demokrasi itu juga terlihat dari seberapa tinggi, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat di dalam pemilihan, baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kada. Nah, disinilah yang saya tekankan bahwa bagaimana supaya penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada ini dan kontestan atau peserta pilkada ini itu mampu memberikan dorongan atau memberikan satu keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka harus menggunakan hak suara mereka. Demikian, iya, Bung Dery. Oke. Kalau mau datang kasih giveaway aja datang. Nanti jadi money politik, ya. Enggak, penyelenggaranya. Jadi orang datang kasih hadiah. Dah bercanda aja tuh. Iya. Boleh juga. Boleh juga. Bagus juga idenya. Pernah persoalannya apakah dibolehkan? Kami sedikit cerita nih, Pak, karena saya juga pernah jadi ketua KPPS. Nah, jadi supaya orang datang tuh kami siapkan makanan, kasih apa. Jadi orang juga betah, tapi kan itu aja tidak cukup sebenarnya. Tapi itu hanya accidental, ya. Salah satu bentuk, ya. Nah, kayak saya ke Pak Muhlis nih, Pak Muhlis. Nah, Pak Muhlis ini kan pernah berpengalaman menjadi penyelenggara pemilu. Nah, posisinya begini, Pak. Sekarang kan lagi kampanye. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan KPU pada saat sekarang ini? Karena begini, dulu mungkin orang sakit itu hanya mungkin kecapean atau apa. Ini penyelenggara pemilu itu bisa sewaktu-waktu sakit dan memerlukan waktu penyembuhan 14 hari. Agak berat. Begitu juga si pesertanya. Ini sudah ketahuan Ketua KPU Murhatara. Iya. Kena Ketua KPU Pusat. COVID-19. Nah, itu bisa terjadi di sini. Apa yang dilakukan? Kita analogikan kalau dulu penyelenggara itu sakit, Pak. Ya. Nah, apa yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam situasi seperti ini, Pak? Ya, terima kasih. Memang COVID saat ini memang adalah hal yang
baru terjadi. Ya. Iya. Dan pemilu era COVID memang baru kali ini pula, sehingga banyak hal yang membuat penyelenggara pemilu melakukan persiapan ekstra khusus. Tetapi kita belajar dari Korea Selatan misalnya, yang telah melaksanakan pemilu di era COVID, malah partisipasi pemilih mereka jauh meningkat dalam dekade 28 tahun terakhir. Lebih banyak ya jadi. Iya, artinya tingkat partisipasi mencapai 66%. Yang Jauh. sebelumnya berapa biasanya? Sebelumnya hanya 50%-an. Oh. Begitupun di Singapura, yang pemilu baru dilaksanakan bulan Juni atau Juli yang lalu, partisipasinya meningkat dari 93% menjadi 95%. Apa karena orang tidak ada kegiatan, jadi ya ikut aja pemilu. Nah itu, artinya kita perlu belajar ke mereka. Ya, betul. Dalam Iya, kondisi orang COVID, WFH tidak bekerja, ya sudah Betul. datang aja ke PBS. dalam kondisi kita serba ketidakpastian, serba takut, serba khawatir, waspada, tetapi tingkat partisipasinya Malah tinggi. malah lebih tinggi dibanding sebelum COVID. Maka itu mungkin KPU dan perangkat di bawah tentu harus lebih bekerja keras dalam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat. Benar apa yang dibilang Pak Marconi tadi, juga tak terlepas dari karakteristik calon yang akan dipilih. Ya. Maka itu saya sebenarnya punya satu pemikiran ini Pak Marconi. Ya. Tapi ini tentu harus ada regulasi yang memayungi. Kenapa tidak misal ada 2 atau 3 kandidat, toh kita pasang kandidat yang keempat, misal kotak kosong. Kotak kosong bukan hanya untuk satu kandidat, Betul. sehingga menampung aspirasi masyarakat yang tidak suka, tidak mau Tertarik memilih dari ketiga itu. dari ketiga kandidat itu. Sehingga kita tahu, karena begini, ini menyangkut partisipasi. Menyangkut partisipasi, ketika kita ada 2 calon, keduanya kita tidak mau, toh kenapa kita mesti datang ke TPS? Betul. Sistem undang-undang, sistem pemilu di Indonesia, bahwa memilih itu adalah hak. Ya. Beda dengan negara-negara di Singapura, Australia, memilih adalah kewajiban. Sehingga seperti di Singapura, apabila kita tidak melaksanakan menggunakan memilih hak pilih, di sana kita dicoret sebagai hak pilih selamanya. Di Australia malah kena denda $170. Ya. Nah kita Plus masih minusnya apa, Pak? ya plus minusnya dia tingkat partisipasi tinggi. Ya. Kita ini masih hak sehingga ada pula bahasanya golput itu. Ya. Hak untuk memilih. Hak untuk golput. Tidak memilih. Hak untuk tidak memilih. Iya. Kalaupun ada sanksi pidana mengajak orang golput, Betul. itu yang tidak boleh. Betul. Jadi memang kita perlu kaji ulang secara global. Kalau orang tua ngajak anaknya golput, Ya kalau memang nggak boleh juga ya? Terbuka. Oh terbuka. secara terbuka dan Iya. terbukti bahwa memang ada ajakan itu, dan karena ajakan tersebut sehingga golput itu ada sanksi Itu sanksi Pidana. pidana. sanksi pidana. Nah, itu mungkin itu seperti itu. Oke. Nah jadi tapi saya belum terjawab nih Pak. Kak, jadi saya menganalogikan Bapak jadi ketua KPU sekarang 2003. Memang belum terjadi lah. Anggaplah satu komisioner sakit ya. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan ke kondisi ketimpangan personil lah. Ya kan KPU ini kerjanya berat. Ya. 24 jam harus bekerja selama penyelenggaraan pemilu dari tahapan pertama sampai tahap akhir. Nah, misal ada komisioner yang berhalangan, komisioner yang tidak bisa melaksanakan pekerjaannya, atau peserta, bukan peserta apa? Ya, yang ikut Kandidat. kontestan juga sakit atau apa kan? Apa yang dilakukan, aturan-aturan apa yang diterapkan sebenarnya, Pak? Sebenarnya ini pertanyaan saya juga, Bung Dewi, karena semisal ini COVID ini adalah pandemi. Betul. Artinya bisa mewabah. Mewabah artinya bisa satu kantor kena. Iya. Artinya ketika pandemi ini di satu kantor KPU, Iya siapa? toh di sana mesti dilakukan sterilisasi. Jika sterilisasi pada saat ini mungkin masih bisa. Tetapi ketika sterilisasi pada saat-saat genting, pada saat-saat menjelang pencoblosan, pada saat-saat penghitungan, ini tentu menjadi tanda tanya kita bersama. Dan rawan. Dan sangat-sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencoba untuk berbuat curang dalam pemilu. Oh, itu yang paling
riskan ya. Ya. Misalnya satu orang kena, yang lain harus diisolasi. Jadi itu. kosong kantor KPU, siapa yang mau menghitung dan segala macam. Kalau terjadi ya pada saat rawan, pada saat genting penghitungan, pada saat pencoblosan, ini perlu pemikiran kita bersama. Betul. Oke. Maka itu sangat banyak tentunya desakan sebelum ini Pak Markoni ya. Ya. Masih ada desakan suara bagaimana kalau pilkadanya ditunda sampai dengan pandemi. Pandemi kita kan belum mencapai puncak nih. Betul. Jadi belum tahu kapan turunnya. Oke, jadi Tapi presiden memang kayaknya berkekeh presiden bahwa tetap dilaksanakan di Desember. dengan Itu ya, risiko-risiko yang ada. Itu yang dikhawatirkan juga kalau ini bisa jadi bom misalnya ya. Artinya ketika tadi kerumunan macam-macam bukan terjadi kemudian penyebaran yang menjadi klaster baru. Iya, klaster baru. Oke, kalau pemilih misalnya tapi kalau penyelenggara betul. Tapi tentu saya pikir begini. Kalau penyelenggara artinya sudah juga mereka pikirkan kan kalau misalnya ada yang terkena pasti ada tim teknis, mereka kan ada tim teknis. Mereka kan punya tim teknis yang bisa melaksanakan itu. Tapi betul tadi pengawasan penting. Oke, nah itu dari teknisnya pelaksanaan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Balik lagi ke soal partisipasi Pak Mulis. Kalau zaman sebelum pandemi lawannya itu tadi golput. Orang golput itu paling dibenci lah oleh penyelenggara ini. Nah, kalau sekarang penyelenggara ini bukan membenci golput, tetapi membenci rasa takut yang ada di pemilih ini sendiri. Nah, untuk melawan ini, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan seandainya Pak Mulis sekarang ini jadi komisioner KPU, untuk minimal di tempat si komisioner itu bertugas ya. Apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan rasa takut ini? Ya pandemi ini memang baru sekali ini aja. Semua pendapat itu mungkin ada baiknya semua. Nah, itu mungkin apa yang bisa diusulkan, apa yang bisa dilakukan Pak Mulis bila ada ketakutan-ketakutan. Bisa saja kalau dianalogikan dulu tuh orang ditakut diancam. Aku takut. Saya takut pandemi. Iya, saya takut pandemi. Takut misalnya tidak enak yang kita saudara kita yang ikut kita tidak milih, tidak enak. Nah itu kan bisa saja seperti itu. Nah bagaimana untuk menghindari rasa takut ini sendiri? Sebenarnya ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh KPU. Apakah ini sudah atau belum? Saya belum jelas. Yang pertama adalah memperbanyak jumlah TPS. Betul. Sehingga dengan jumlah TPS yang banyak, yang biasa satu TPS 300 pemilih, bisa dijadikan misal 150 atau 200. Ini berarti menekan jumlah kerumunan orang. Itu yang pertama. Yang kedua tentu dengan memperpanjang ini Pak Markoni, memperpanjang waktu pemilihan, kalau dulu waktu pencoblosan. Yang kemarin yang biasanya pencoblosan mulai jam 8 sampai jam 13 bisa diperpanjang sampai jam 16 atau jam 17 sehingga kerumunan tadi tetap berkurang. Dan ketiga tentu dengan peralatan yang tentu berbeda. Betul. Saya belajar di Singapura itu, artinya mengkaji pemilu di Singapura. Bilik suara di Singapura itu Pak Markoni itu dengan suhu 37,5 derajat. Sehingga masyarakat lebih yakin berada di bilik itu lebih safety, lebih terasa aman dibanding bilik-bilik kita yang kita tidak bilik-bilik biasa. Nah, ini mungkin bisa dicoba oleh KPU kalaupun dana memungkinkan. Bagaimana polanya bilik suara yang mempunyai perlengkapan peralatan sehingga di dalam bilik suara itu suhu sampai 37,5 derajat. Ya, tapi kalau di Indonesia yang saya lihat selama ini umumnya kan bilik terbuka ya. Bilik terbuka. Jadi tidak, kalau itu kan mereka ke dalam ruangan artinya indoor. Fungsinya apa kalau 37? Ya, artinya mengurangi risiko COVID itu sendiri ketika ada yang sebelumnya, sesudahnya yang melakukan pencoblosan, yang paku, megang paku. Nah itu juga mungkin dibikin regulasi. Bawa sendiri paku dari rumah. Ya, artinya protokol kesehatannya tetap berjalan. Tapi dua yang utama yang tadi, ada sekarang protokol kesehatan bagaimana? Ini kompleks sekali kalau sudah di dalam tempat pemungutan suara. Masuknya juga sekarang ya oke lah kalau sabun cuci tangan oke. Itu tadi pas di bilik buka kertas suara. Kertas suara itu ditutup, dipegang oleh petugas. Wah itu sangat kompleks sekali terkait dengan protokol kesehatan ini.
Ya itu mungkin Yang menyangkut terjadi yang sekarang Iya. bocoran yang ada bagaimana nih, Pak? menyangkut kedisiplinan pribadi masing-masing individu. Artinya ketika kita merasa bahwa COVID ini ancaman, tentu kita lebih mewaspadai, Tetapi itu tadi dua hal yang utama tadi, artinya pemecahan TPS, tidak lagi TPS dalam arti satu TPS maksimal 300 pemilih misalnya. Ini jadi 100 saja Bisa seperti itu. 100 atau 150 dan waktu pencoblosan yang relatif diperpanjang. Kalau biasa sampai jam 1 siang, mungkin bisa sampai jam 4 atau jam 5. Dibuat bergiliran bisa mungkin kan? Untuk kakak sian jam sekian, kakak sian jam sekian. Misalnya nomor urut 1 sampai 10 misalnya ya. Jam berapa, jam berapa. Ada sip lah. Ada jadi sehingga tidak berkerumun, tidak numpuk. Terus di luar nanti juga kursinya mungkin diatur sebagian rupa. Tapi yang jadi persoalan kita ini adalah itu kan sudah mereka datang. Yang jadi persoalan kita ini adalah bagaimana mereka tertarik untuk datang, itu yang jadi persoalan. Jadi kita bagaimana membuat mereka. Jadi kita bahasnya kenapa mereka harus datang ya? Kenapa mereka tidak bisa datang? Yang jadi persoalan bisa kita datang adalah, ya repot kita. Yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana membuat mereka berkeinginan datang ke TPS. Itu tadi maka Pak Mus tadi bilang tadi, misalnya kalau diumumkan ada sosialisasi misalnya jumlah TPS itu tidak terlalu banyak sehingga orang numpuk, itu mungkin mereka nggak khawatir kan. Kemudian misalnya waktu diperpanjang sehingga orang bisa tidak berkerumun. Nah itu juga adalah menurut saya salah satu kiat-kiat dari lembaga penyelenggara untuk mensosialisasikan agar orang tidak khawatir datang ke TPS ya. Jadi orang tidak berpartisipasi itu bisa juga, kalau dulu kan kesalahan teknis karena tidak terdaftar. Nah yang sekarang kita takutkan adalah selain tadi yang misalnya tidak menarik pesertanya, kemudian janji kosong atau tidak realistis yang dibicarakan, atau orang udah apatis. Nah yang lebih sekarang ini yang juga menjadi persoalan adalah di samping sudah ada persoalan lama, nah ditambah dengan COVID ini. Nah ini yang kita takutkan adalah justru semakin membuat orang apatis, nggak mau datang. Nah bagaimana bagaimana penyelenggara pemilu atau pihak-pihak lain, termasuk kita termasuk media misalnya, itu memberikan pencerahan, memberikan edukasi kepada calon pemilih bahwa partisipasi itu penting. Nah, disinilah kita yang harus membuat satu terobosan atau suatu inovasi sehingga orang menjadi tertarik dan menjadi tertarik untuk datang ke TPS. Kita jeda dulu Pak. Kita akan bahasnya lebih jauh lagi. Apakah kandidat juga berperan penting ini? Betul. Apa yang sudah dilakukan? Kan posisinya sudah kampanye nih. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh si kandidat ini? Apakah untuk di daerah Sumsel saja lah ya? Apakah mereka juga malah nakut-nakuti pemilih, atau malah mereka memberikan angin segar kepada pemilih bahwa inilah saatnya kamu untuk bisa memberikan suara kamu untuk membangun bangsa ini atau daerah ini. Nah, berapa minggu? Sudah seminggu, 2 minggu ini Pak ya? Sudah jalan 1 minggu. Nah, 1 minggu. Nah, apa sih yang sudah dilakukan atau belum melakukan apa-apa karena ketakutan juga oleh para peserta ini? Nah, ini yang jadi persoalan. Dan juga sekarang kampanye kan berbeda dengan kampanye masa-masa sebelumnya. Contoh misalnya di undang-undang PKPU ya, yang terbaru itu mereka tidak bisa berkumpul lebih dari 50 orang. Nanti kita akan bahasnya Pak setelah jeda iklan. Smart Listener, kami kembali setelah jeda iklan berikut ini. Smart FM presents Radio Talk. KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group. Di antaranya Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas.id, Tribun Network, Harian Kontan, dan Grid.id. KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, lagu, dan konten yang diberikan kepada para pendengarnya. Selain itu, KG Radio Network juga mengedepankan 3 nilai dalam penayangannya. Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan
radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family, diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Lur, aku nak nanya, cak mana nak supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau nak rame, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita
nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pot. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nian, masang di kawan sama sosmed, nyingo aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripuku.com pulo. Karena beritanya bagus-bagus, update pulo. Tapi aku tidak tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae Bing, langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Your favorite songs from Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Political Marketing. Dan sebelum jeda tadi kita membahasnya dari sisi penyelenggara pemilu ya, kerepotan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini sendiri. Nah, sebelum pandemi saja repot untuk menaikkan ini. Lawannya ya golput. Nah, golput ini sangat dibenci sekali oleh penyelenggara sendiri. Sedangkan orang yang golput sendiri ya cuek-cuek saja. Aku nggak datang ya bodo amat karena hak itu tadi. Nah sekarang peserta kandidat ini sendiri. Nah kandidat ini kan butuh suara juga, butuh suara. Kalau yang pendukung dia nggak datang kan rugi juga sih sebenarnya. Iya. Nah bagaimana dia bekerja keras ini Pak Marconi terkait dengan cara oleh kandidat-kandidat ini yang sudah seminggu melakukan kampanye secara terbuka sebenarnya walaupun tidak terbuka. Dia melakukan pendekatan kepada pendukungnya untuk minimal datanglah dulu, nggak usah mendukung dia ya, istilah kasarnya, datanglah milih ya ujung-ujungnya milih dia sih. Nah tapi adakah upaya-upaya itu hanya sekedar pilihlah saya nggak menyelesaikan, tapi menyuruh datang ini adakah upaya dari situ? Silakan Pak. Ya, jadi sekarang saya bilang tadi waktu kita sebelumnya memang sekarang metode kampanye juga itu berbeda dari sebelumnya. PKPU yang terbaru itu memang membatasi, ada metode kampanye yang membatasi. Jadi misalnya kalau dia pertemuan di tempat-tempat umum dia itu tidak boleh dari 50. Dia harus menggunakan menggunakan protokol kesehatan. Tidak boleh mengadakan kerumunan misalnya dengan menggunakan konser-konser, walaupun ada tapi itu tidak dianjurkan dan lain-lain. Nah, sekarang itu saya bilang tadi, kalau misalnya kandidat ini punya tim yang cerdas, punya tim yang cerdas, tentu saja dia bisa menggunakan tim-tim yang memang jago di IT ya. Jadi dia bisa bikin program dengan podcast misalnya. Podcast itu mereka broadcast menggunakan misalnya WhatsApp atau menggunakan apa, sehingga dia bisa setiap saat, tiap hari dia. Jadi dia bikin program-program, ajakan-ajakan untuk memilih, kemudian ajakan-ajakan untuk datang ke TPS. Begitu juga dengan misalnya menawarkan sesuatu yang menjanjikan ketika dia terpilih nanti, artinya menjanjikan kata misalnya bagaimana dia ingin pemberdayaan ekonomi di wilayah itu, bagaimana dia misalnya menjanjikan agar para pemuda sana nanti diberdayakan, bagaimana ibu-ibu nanti misalnya PKK, kemudian ada program-program yang menarik seperti misalnya di Jawa ya, itu mereka memberikan satu program-program atau memberikan satu tawaran-tawaran yang menarik sehingga orang-orang itu menganggap bahwa apa yang mereka tawarkan itu memberikan janji, memberikan ke depan mereka harapan. Nah, menjual harapan itu yang paling. Jadi dalam pilkada itu salah satu yang paling penting kan bagaimana mereka mampu menjual harapan dan itu dikemas dengan baik.
Nah, bagaimana menyampaikannya itu tadi sekarang dengan teknologi. Kalaupun misalnya sekarang tidak bisa kampanye dalam jumlah besar, itu kita bisa menggunakan teknologi IT yang makanya dia sudah harus tahu di setiap misalnya kalau di dalam satu kabupaten misalnya ada misalnya 8 kecamatan ada berapa kelurahan. Dia harus mempetakan itu, kemudian dia punya database orang-orang pemilih. Database pemilih kan bisa didapat dari berbagai sumber. Nah, itu dia broadcast terus melalui SMS, melalui WA, atau dia bikin program acara-acara melalui podcast. Ya. Dia bisa diwawancara, kemudian tentu saja dibuat menarik. Jadi tidak hanya berupa podcast yang wawancara, tapi misalnya ada lagunya, ada sesuai karena segmennya. Untuk anak muda mungkin di situ ada daya tarik apa yang bisa membuat anak muda suka. Misalnya ada TikTok, mungkin bisa melalui TikTok. Menggunakan TikTok, dan anak muda kan senang menggunakan TikTok, udah dikirim. Jadi itu akan dikirim terus dan itu bisa dikirim berulang-ulang. Menggunakan misalnya YouTube, menggunakan Facebook, bikin giveaway tadi, bukan bikin kuis kan? Siapa yang bisa jawab ini, misalnya dapat hadiah apa, voucher dan sebagainya. Nah, maksud saya disinilah letak kejelian dari tim. Tim itu harus ada orang-orang yang mampu. Makanya dalam tim itu memang harus ada orang-orang yang IT dan multidisiplin, tidak hanya satu disiplin. Jadi ada orang-orang IT yang mampu, kemudian dari pemetaan tadi dia akan terus berdialog. Jadi artinya dialog yang dilakukan oleh kepala daerah atau calon kepala daerah itu tidak harus tatap muka. Kalau yang tidak terjangkau teknologi bagaimana, Pak? Nah, itu tadi kalau jauh teknologi memang dia harus ada orang yang mendatangi. Kan tidak banyak. Jadi harus mendatangkan. Jadi ada tim juga, ada istilahnya offline online. Jadi kalau dalam bahasa teori sekarang omni ya, istilah omni ya. Kalau dulu dalam teori marketing, kalau kita bicara personal selling itu berarti kita harus menemui orang door to door. Tapi personal selling dalam konteks dunia teknologi yang sudah maju sekarang itu kita bisa menggunakan media-media sosial sebagai alat medium kita untuk menjangkau mereka. Nah, oleh karena tadi kalau misalnya kita buat ada yang namanya omni tadi. Omni itu teori yang menggabungkan antara online dan offline. Jadi bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau, nah dia harus punya orang memang yang harus datang ke sana. Tidak harus kandidat. Kandidat tidak mungkin, bisa juga kandidat, tapi kan tidak semua daerah bisa didatangkan kandidat. Maka kandidat harus punya tenaga sales. Nah ya, salesperson yang bisa menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasan kandidat kepada calon pemilih. Nah, tentu saja dengan cara-cara yang menarik. Jadi kalau melalui online tadi dia bisa menggunakan banyak cara, termasuk tadi misalnya menggunakan TikTok dengan lagu-lagu atau dengan mungkin daya tariknya misalnya ada gambar cewek yang cantik dan sebagainya ya. Nah, ini menjadi ada lagu-lagu dan ini menyenangkan. How to make them happy. Nah, itu penting. Kalau mereka saya garis bawah cewek cantik tadi, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang ini kan salah satu keramaian sudah diperbolehkan pesta pernikahan. Nah, pesta pernikahan ini kan sering sekali dimanfaatkan oleh kandidat untuk kampanye terselubung lah, seperti mengirim bunga papan atau juga mengirim sedikit memberikan sambutan dari pihak tokoh masyarakat, itu kan bisa dimanfaatkan. Apakah ini juga menjadi celah bagi kandidat untuk bisa berkampanye? Itu Pak Muiz yang ahlinya. Oh, oke. Lebih paham dia soal itu. Karena dia sering melakukan itu. Nah, kalau ke Pak Mulis sebenarnya saya mau nanyakan gini soal pelanggaran pemilu sebenarnya. Ada baiknya sebenarnya pandemi ini, tetap ada solusi baiknya, ada nilai positifnya. Apakah gini Pak Mulis, apakah pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat ini mungkin sangat sedikit terjadi kalau melihat kondisi seperti ini? Contoh Pak, kalau memang dulu kan kalau rapat umum itu anak kecil ikut, semua ikut sebenarnya. Sekarang kan boro-boro mau anak kecil ikut. Istilahnya yang datang aja mungkin dibatasin. Berapa? 50 orang. Jadi yang datang itu betul-betul memang yang betul-betul memilih dari segi keuntungan bagi pemilih kandidat. Yang datang betul-betul si pemilih. Nah, tetapi pelanggaran juga sangat minim. Nah, ini sebelum yang Pak ini tadi pesta pernikahan, apakah ada kemungkinan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kandidat, pelanggaran ringan lah ya, itu bakalan berkurang pada masa pandemi ini? Saya rasa kalau bisa kita kategorikan ini, pelanggaran ini ada pelanggaran ringan, sedang, berat.
Dan satu lagi bisa ditambah mungkin Pak Markoni, pelanggaran bersama-sama. Ya, Ketika Berjamaah. semua kandidat melakukan hal itu seolah-olah sudah tidak lagi menjadi sebuah pelanggaran. Contoh sederhana ketika pendaftaran, itu. semua melanggar. Melanggar semua. Kalau kita lihat pelanggaran atau tidak pelanggaran, sosialisasi yang sedemikian dengan panggung, dengan segala macam, itu sudah merupakan bentuk pelanggaran. Tetapi ketika ini dilakukan bersama-sama oleh semua kandidat, ini sudah jadi common sense ya. Common sense. Jadi bahasanya seolah-olah itu pelanggaran. Diperbolehkan. Pelanggaran bersama ya. Tetapi memang kondisi COVID ini sebenarnya semestinya menjadikan pihak pengawas untuk bekerja ekstra. Artinya kemungkinan, kita bicara kemungkinan pelanggaran berat ini semakin terbuka di saat malah lebih besar ya COVID. Artinya kemungkinan money politics, politik sembako, betul. Itu yang sebenarnya intimidasi. Saya melihat ini celahnya semakin besar di era COVID. Betul. Bagaimana masyarakat yang dianggap nanti tidak mau atau malas datang ke TPS, sehingga apakah ini nanti akan ada pihak yang memanfaatkan situasi tersebut, mencoblos sendiri. Nah, ini adalah kerja keras tentunya pihak malah lebih bahaya ya. Malah lebih banyak bakalan. Kalau dari segi pelanggaran saya melihat kuantiti dan kualitinya, Pak. Yaitu akan ada modus-modus baru dibanding pelanggaran yang lalu. Lebih variatif lah ya, Pak. Artinya pihak pengawas ini mesti lebih mungkin dari satu sisi mungkin politik uang makin meningkat. Di satu sisi pelanggaran yang seperti tadi secara umum mungkin agak berkurang ya. Secara sosial masyarakat kita dalam kondisi susah ya. Serba kekurangan. Nah, politik sembako dengan berbagai alasan. Aturan regulasi sebenarnya sudah jelas. Tetapi karena yang memberi, yang menerima semua sama ikhlas, semuanya menjadi bukan lagi pelanggaran. Dan ketika ini pun ditambah kandidat lain pun seperti itu, ya semuanya sudah melakukan sama-sama. Nah, dari penyelenggara pemilunya sendiri, Pak, KPU-nya sendiri. Nah, KPU juga harus berani membuat suatu misalnya begini, dalam kegiatan pandemi ini kan pasti ada manuver yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, tetapi apakah itu masih dianggap pelanggaran atau bagaimana nantinya? Takutnya penyelenggara sendiri akan ketakutan COVID dan ketakutan akan melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Gimana nih, Pak? Ya, artinya aturan tetaplah menjadi sebuah aturan yang harus ditaati bersama. Artinya selagi memang itu belum ada regulasi kemudian yang menganulir atau mengubah itu, tentu itu tetap harus sama-sama kita patuhi. Tetapi memang ini adalah sebuah hal yang baru, pengalaman baru di era kita ini, pemilu di era pandemi apapun. Bisa saja terjadi sesuatu di TPS, padahal KPU harus memberi keputusan, ternyata itu melanggar. Nah, ini bagaimana nih pada akhirnya sebenarnya? Apakah memang betul-betul penyelenggara akan dihukum atau bagaimana nih akhirnya? Bukan persoalan penyelenggara dihukum atau tidak dihukum, tetapi menyangkut hasil pemilu di TPS tersebut, apakah itu sah atau tidak, memenuhi persyaratan atau tidak, akankah perlu diulang atau tidak. Nah, itu yang perlu dilakukan tentunya. Jadi, kalau saya begini, kalau saya berharap memang kan begini, di tengah pandemi ini kan ada kecenderungan orang untuk tidak datang ya. Nah, kita berharap bagaimana supaya orang mau datang tapi tanpa misalnya karena uang money politik, tanpa intimidasi. Nah, bagaimana supaya orang dengan sukarela untuk datang itu? Saya tadi misalnya guyon ada kawan bilang kalau nggak mau datang kasih ongkos saja ke TPS. Nah, itu kan bisa terjadi, Pak. Misalnya jadi semacam uang transport ya. Nah, itu maksud saya itu yang salah tadi, yang artinya bahwa orang datang ke sana memang ada iming-iming tertentu dan itu termasuk kategori pelanggaran misalnya money politik tadi kan. Nah, tapi kita berharap bahwa masyarakat ada kesadaran masyarakat bahwa
mereka datang ke TPS itu bukan karena iming-iming, tapi itu tadi realistisnya memang betul karena sekarang kondisi masyarakat dalam kondisi susah, ya kan? Nah itu ada peluang bagi mereka. Nah disinilah nanti kita lihat bagaimana kandidat mampu nggak kandidat ini fairness bermain fair. Nah, tapi itu tadi kalau di Indonesia ini yang saya lihat pilkada selama ini mereka tuh hanya tujuannya menang. Nah kalau hanya tujuan menangnya bagaimana cara untuk menang? Nah untuk menang tadi itu salah satunya adalah tadi bagaimana mereka bisa menggunakan metode-metode yang mungkin menurut kita tidak benar atau melanggar aturan supaya orang mau berpartisipasi. Nah kayak kita berharapkan yang dari kita lakukan hari ini ada sosialisasi yang kita lakukan hari ini sebagai ini kita juga bagian sosialisasi masyarakat. Artinya kita sebagai masyarakat itu memberikan semacam edukasi kepada calon pemilih bahwa ini hak pilih Anda loh. Jangan tidak digunakan, sayang. Jangan hanya Tapi apakah mengerti masyarakat dibilang begitu? Makanya kalau dilakukan berulang-ulang mudah-mudahan mereka bisa mengerti. Nah itu tadi Pak, balik lagi yang pesta pernikahan itu kan sarana efektif sebenarnya. Tapi apakah itu melanggar? Pak Mukhlis. Jadi gini, karena bahasa kampanye, bahasa sosialisasi, termasuk juga bahasa dalam memberikan sambutan itu beda-bedanya tipis. Sangat tipis. Lah, pada masa pemilu apapun itu, semua caleg itu merasa keluarga, betul. Yang belum pernah kenal sekalipun itu sudah dianggap keluarga dekat yang belum pernah ketemu. Nah, jadi sehingga ya kadang gini loh, di bawah itu kan ada misal ada tim sukses mereka. Walaupun yang hajatan ini tidak ada hubungan sama sekali, hubungan kekerabatan, hubungan bisnis atau apa dengan kandidat, tetaplah diundang, tetap memberikan sambutan dan di sana loh pengakuannya, oh ini keluarga saya, ini. Jadi amat sangat tipis dan tetapi itu dilakukan oleh semua kandidat. Jadi menyangkut partisipasi sebenarnya ada 3 hal tadi. Yang pertama, secara teknis ada 2 hal yang perlu disikapi oleh KPU ini sebagai catatan tentunya. Masyarakat malas datang itu di luar memang tidak ada harapan dengan kandidat, tidak ada merasa perlu untuk mendukung si A si B. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan penyelenggara pemilu. Pertama, lokasi TPS yang jauh. Nah, ini catatan kami pada saat beberapa pemilu yang lalu seperti itu. Lokasi TPS yang jauh membuat masyarakat jadi sungkan untuk datang. Yang kedua, ini memang sangat teknis. Tetapi amat sering kasus ini terjadi di tiap TPS pasti ada. Antar keluarga terpisahkan TPS, lokasi mencoblos. Saya Pak Markoni mungkin satu keluarga, satu rumah, ada orang 5, 2 di TPS ini, 3 di TPS ini. Bisa jadi kelima-limanya malas untuk datang ke. Kalau persoalan DPT bagaimana Pak untuk pemilu kali ini? Dari tahun ke tahun tentu sudah semakin baik ya. Sudah semakin baik. Memang ada kelemahan kita. Indonesia ini tidak ada satu pusat data yang bisa kita pakai. Artinya data DPT, data pemilu, data BPS, data instansi lain itu semuanya berbeda. Tetapi memang arahnya selalu menjadi saya rasa perbaikan lah ya Pak ya. Sudah semakin baik. Artinya di bawah kita lihat komplain tidak begitu signifikan lagi. Tapi kalau penyelenggara yang sering terjadi sudah selesai pemilu, ada yang pemenang, DPT itu yang diangkat. Itulah yang sering dialami oleh penyelenggara pemilu. Saya selaku penyelenggara pemilu di 2003, 2008, selalu minta dengan kandidat, selalu minta dengan tim kampanye kandidat, ini loh DPS ya, masih DPS. Tolong kalian perbaiki, tolong kalian koreksi. Kalau kalian punya konstituen di bawah, tolong ini dikoreksi, mana yang kurang, mana yang belum masuk. Ketika muncul DPT, koreksi tersebut kadang tidak juga dilaksanakan. Setelah pemilihan baru terjadi DPT ganda segala macam. Baru mulai keluar isu DPT ganda, keluar apa. Padahal saya yakin dengan tidak bermaksud mengeneralisir, penyelenggara pemilu berupaya untuk melaksanakan ini seadil mungkin, sebaik mungkin, menekan seminimal mungkin konflik-konflik yang akan terjadi. Itu tadi mungkin menyambung beliau tadi. Tugas tim kampanye, tugas kandidat juga tentu bukan hanya ingin menang, tetapi melakukan edukasi politik di tengah masyarakat. Ini yang sangat penting. Nah untuk masyarakatnya sendiri Pak Mukhlis, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi pemilu dalam masa pandemi ini?
tentunya ya kita juga punya tanggung jawab. Misalnya kita di Palembang ini mengadakan pilkada. Ya. Nah, tidak hanya berharap KPU kandidat, tetapi si pemilih sendiri kan punya tanggung jawab Ya. bahwa untuk menyukseskan negara ini dalam menyelenggarakan pemilu juga punya tanggung jawab untuk datang. Kalau partisipasinya sedikit ya kita juga tetap punya kesalahan ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si individunya sendiri? Sadaran apa yang harus ditanamkan oleh si individunya agar pemilu ini lancar dan partisipasi meningkat? Jadi begini, begitu kita akan menanjakkan kaki ke TPS di pagi hari atau di siang hari, kalau memang jadwalnya bisa diperpanjang, tentu berangkat dari motivasi. Nah, persoalan yang kita bahas dari awal tadi, ketika ada 2 atau 3 kandidat, satu pun menurut si A tidak bisa memberi harapan, tentu kota kosong. Buat apa datang ke TPS? Iya. Apalagi TPS-nya tadi persoalan teknis, TPS-nya jauh, tetapi kita yakin ketika motivasi kita kuat, si A harus menang karena programnya bagus, si B harus kalah karena ini, maka kita harus datang. Mungkin kalau bisa sepagi mungkin kita datang ke TPS. Jadi menyangkut motivasi kita. Artinya begini saja, sebagai masyarakat mungkin ada 2 atau 3 kandidat, semuanya jelek, tapi pilihlah di antara yang jelek itu yang baik, yang terbaik, paling sedikit jeleknya, yang risiko jeleknya paling sedikit, terbaik yang terjelek. Iya, kalaupun semuanya baik, pilihlah yang paling baik, bukan yang paling cantik. Karena di bawah itu kan itu cantik. Nah, ini karena waktu tinggal sedikit, saya ingin tanya berapa persen partisipasi pemilih? Perkiraan Pak Muhlis sendiri dari 7 kabupaten kota. Variasinya ini sangat bervariatif, tetapi secara nasional untuk Pilkada 2020 KPU pusat mentargetkan 77,5%. Ini angka target dari KPU pusat untuk seluruh pilkada di seluruh Indonesia di 2020. Pilpres dan pemilu legislatif di 2019 lalu, angka kita menunjukkan angka tertinggi selama era reformasi, yaitu 81%. Perkiraan pribadi Pak Muhlis? Saya perkira kalau pribadi kita tidak bisa mengeneralisir 7 kabupaten kota, tergantung artinya kompetisi yang ada. Misal OI, kompetisi yang sangat ketat, tentu ini akan ada lebih kemungkinan menarik. besar ya. Kemungkinan besarnya ada. Tapi ada daerah-daerah yang mohon maaf mungkin melawan kota kosong, Oku Selatan dan Oku Induk. Rasanya mungkin masyarakat akan berpikir datang tidak datang saya tetap yang menangnya toh sama saja si A. Ada perbedaan, tapi ada kemungkinan beberapa daerah tapi yang kontestasinya sangat kental, artinya pertarungannya hebat di daerah itu tersebut, saya yakin tingkat partisipasi akan lebih tinggi dan kandidat pun melalui tim kampanye akan berupaya keras mendapatkan suara sebanyak mungkin. Terima kasih Pak Muhlis. Sarannya Pak Muhlis untuk penyelenggara pemilu, karena Pak Muhlis ini mantan komisioner KPU, apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini? Ya, pertama untuk KPU sebagai penyelenggara, ya kita artinya menyampaikan dukungan sepenuhnya dan sekaligus rasa salut kita atas dedikasi KPU di semua tingkatan yang melaksanakan pilkada di 2020 ini, karena ini adalah hal yang baru, yang belum pernah terjadi sebelum ini, dan anda kalian semua akan mencatatkan sejarah jika pilkada ini terlaksana dengan baik. Sekali lagi, bantuan KPU terhadap kandidat yang paling benar, yang paling baik adalah berdiri di atas aturan yang ada. Terima kasih Pak Muhlis. Pak Markoni, penutup karena waktunya setengah menit bahwa gunakanlah hak pilih Anda, karena hak pilih Anda akan menentukan siapa pemimpin Anda. Pak Markoni kayak ketua KPU pusat. Romantis juga. Terima kasih Pak Markoni, terima kasih Pak Muhlis sudah datang, edukasinya walaupun sedikit yang dibicarakan tetapi sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga partisipasi ini meningkat dan pemilu ini lancar, dan semoga tidak ada penambahan klaster akibat pemilu kada kali ini. Ya, semalanya demikian perbincangan kami Political Marketing
Dari perbincangan politika marketnya saya Dery Aulia dan Marco Badri, Pak Mukhlis undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They call it news.